Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kelompok dari desain analisis dan algoritma dari kelas A yang berjudul Knapsack Problem. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu saya Adil Rahmanda, lalu ada Iqbal Fadila, lalu ada Afian Saidan, lalu ada Anissa. Selanjutnya, pembahasan materi akan dilanjutkan oleh Iqbal Fadila. Yang pertama ini mengenai pengertian knapsack problem. Knapsack problem adalah masalah yang mana seseorang berhadapan dengan persoalan optimasi pemilihan benda mana yang bisa ditampung ke dalam suatu wadah berkapasitas terbatas. Adapun optimasi dimaksud agar dalam proses pemilihan benda mana yang hendak dimasukkan ke dalam suatu wadah yang dimaksud dihasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Masing-masing dari benda yang hendak dimasukkan ini berat dan nilainya difungsikan dalam bentuk prioritasnya pada pemilihan tersebut. Lalu ini ada jenis-jenis knapsack problem. Yang pertama itu 0/1 knapsack problem, yang dimana tiap barang cuma tersedia sebanyak 1 unit, ambil atau lepas begitu saja. Yang kedua ada fractional knapsack problem. Dalam hal ini, barang bisa dibawa hanya sebagian. Jenis problem ini bisa masuk akal jika barang yang ada bisa dibagi-bagi seperti tepung, gula, dan lain-lain. Lalu jenis yang ketiga yaitu bond knapsack problem. Pada jenis ini, masing-masing barang tersedia dalam N unit yang mana jumlahnya terbatas. Lalu yang keempat ada unbounded knapsack problem. Untuk jenis knapsack problem yang satu ini, masing-masing barang yang tersedia jumlahnya minimal 2 unit atau bahkan tak terbatas. Lalu ini adalah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan knapsack. Yang, yang pertama itu ada brutal force. Brutal force merupakan pendekatan straightforward guna menyelesaikan masalah yang mana begitu bergantung pada definisi atas suatu konsep dan pernyataan masalah. Jika ada n item sebagai pilihannya, akan muncul dua kemungkinan. Kombinasi yang dihasilkan item-item tersebut supaya diletakkan di knapsack. Dalam hal ini, sebuah item bisa saja terpilih ataupun tidak terpilih berdasarkan kombinasi tersebut. Selanjutnya, baik angka 0 maupun angka 1 akan dihidupkan sepanjang N. Apabila 0 menunjukkan angka 1, artinya item demikian tidak terpilih, sedangkan apabila angka 1, itu artinya item yang dimaksud dipilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kedua ada algoritma Grady. Nah, algoritma Grady yang merupakan teknik pemrograman yang kerap kali digunakan dalam mengatasi permasalahan optimasi. Nah, cara kerjanya algoritma ini yaitu dengan menggunakan heuristik dalam mencari sebuah solusi suboptimum dengan harapan solusi optimum. Algoritma Grady ini memiliki 3 strategi dalam memilih objek mana yang hendak dimasukkan ke dalam wadah yang bernama knapsack. Nah, ketiga strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama ada algoritma Grady by weight. Nah, strategi ini menekankan pada bobot yang paling ringan dalam masukkan suatu objek. Strategi ini berusaha memaksimalkan keuntungan dari banyaknya objek yang masuk. Dengan kata lain, keuntungan akan diperoleh jika objek dimasukkan sebanyak mungkin ke dalam wadah knapsack. Mekanismenya dimulai dengan mengurutkan ke atas objek-objek yang dimaksud dengan berdasarkan pada beratnya. Berikutnya, satu demi satu objek diambil hingga tak ada satupun objek yang dapat dimasukkan atau algoritma knapsack penuh. Dua ada algoritma Grady by profit. Teknik ini menekankan pada objek dengan keuntungan yang besar sebagai pengisi knapsack. Bisa dikatakan bahwa strategi ini berusaha memaksimalkan keuntungan dengan cara mendahulukan yang paling menguntungkan dalam memenuhi space yang tersedia. Prosesnya diawali dengan mengurutkan ke bawah objek-objek dengan mendasarkan pada profitnya. Barulah kemudian satu demi satu objek yang masih dapat ditampung dimasukkan ke dalam knapsack hingga tak ada lagi objek yang dapat dimasukkan atau knapsack penuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, algoritma greedy by density. Strategi ini menekankan pada objek-objek dengan densitas terbesar dalam memenuhi wadah yang tersedia. Strategi ini berusaha memaksimalkan keuntungan yang ada dengan cara memilih objek dengan keuntungan tiap unit berat yang paling besar. Mekanismenya diawali dengan mencari nilai keuntungan per unit atau density atas masing-masing objek. Selanjutnya, objek-objek yang dimaksud diurutkan dari segi densitinya. Barulah satu demi satu dari objek yang masih dapat ditampung dimasukkan
dimasukkan hingga penuh ke dalam capset. Setelah ketiga strategi yang telah disebutkan di atas diaplikasikan dan diuji, akan didapatkan hasil terbaik dengan menerapkan aturan ketiga, seperti memilih item yang memiliki nilai tinggi berdasarkan rasio bobot atas berat objek. Pemilihan objek yang didasarkan pada salah satu di antara ketiga strategi yang telah disebutkan sebelumnya memang tidak menjamin solusi optimal. Lain halnya dengan brutal force, di mana strategi ini selalu mampu menghadirkan hasil optimal. Namun demikian, greedy mengurangi banyaknya langkah pencarian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafin Saidon. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh case knapsack problem menggunakan greedy method. Yang pertama ini kita nentuin n-nya, n-nya itu 7. Kenapa 7? Karena di sini objeknya itu ada 7. Lalu ada m. Apa itu m? M-nya itu kita akan tahu di next slide. Lalu kita di sini mencari constraint-nya ini. Constraint-nya ini kita cari itu dengan cara XI dikali WI itu harus lebih kecil daripada M atau kapasitasnya. Bisa di next slide. Nah, tadi kita sudah ada M-nya itu apa? M-nya itu untuk kapasitas. Di sini kita ada contoh, kita mempunyai tas dengan kapasitas 15 kilo. Lalu tujuannya itu adalah kita mencari profit maksimum yang dapat dimasukkan ke dalam tas tersebut. Lalu fraction itu dimulai dari angka 0 atau dari angka 1. Lalu di sini saya ada contoh tidak menggunakan greedy method. Di sini dia mempunyai weight-nya itu ada 2, 3, 5, 4, 1, 4 ditambah 1 sama dengan 15. Tadi kita lihat dengan tas dengan kapasitas 15, berarti ini termasuk benar karena tidak melebihi kapasitas. Lalu untuk profit yang dia dapat di sini hanya 52. Apakah ini udah maksimal? Tentu saja belum. Oke, kita bisa next. Nah, ini kita langsung masukkan dengan cara greedy method. Caranya itu yang pertama itu kita hitung dulu P dibagi W, yaitu profit dibagi W. Caranya 10 dibagi 2 itu kan 5. 5 dibagi 3 itu 1,3. Itu seterusnya sampai yang 3 dibagi 1. Lalu untuk XI ini gimana cara kita dapetinnya itu ada di next slide. Boleh di next slide. Nah, untuk XI-nya tadi kan gimana caranya? Di sini ada penjelasannya untuk greedy method itu menselect hasil dari P dibagi W dan cari hasil yang paling besar untuk dimasukkan dahulu. Tadi ada angka 15. 15 itu untuk profitnya itu dikurang 1 tadi untuk tabelnya. Lalu dihasilkan itu 14. Lalu XI-nya itu bakal masuknya itu 1. Seterusnya lanjut sampai yang 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Oke, next slide. Nah, kalau kita udah ketemu, selanjutnya kita verifikasi apakah dari hasil yang tadi kita udah kerjakan itu bisa melebihi kapasitas 15 kilo atau malah sebaliknya kurang dari 15 kilo. Kalau misalkan sudah melebihi berarti kita salah, kalau misalkan kurang kita masih benar. Caranya itu kita mengkalikan silang antara XI dan juga WX. Kurang lebih kayak gini caranya itu 1 kali 2 ditambah 2 per 3 dikali 3 ditambah 1 kali 5 ditambah 0 kali 7 ditambah 1 kali 1 ditambah 1 kali 4 lalu ditambah 1 kali 1 sama dengan hasilnya itu 2 tambah 2 tambah 5 tambah 0 tambah 1 tambah 4 tambah 1 sama dengan 15. Di sini kita dapat WX-nya itu 15, berarti WX-nya itu nggak di atas 15, berarti kita masih benar. Jadi di sini ada penjelasan juga, jadi total WX yang kita dapat itu masih benar karena tidak melebihi dari kapasitasnya yaitu 15 kilo. Selanjutnya kita hitung untuk profitnya berapa maksimal yang bisa kita ambil. Caranya adalah dengan cara mengkalikan XI dengan profit. XI dikali WI masih sama, 1 dikali 10 tambah 2 per 3 dikali 5 ditambah 1 kali 15 ditambah seterusnya sampai 1 kali 3. Hasilnya itu 10 ditambah 2 kali 1 dikali 2 per 1, 1 per 3 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 3. Jadi profit yang kita dapat itu 54,6 ini adalah hasil maksimal dari profit yang kita dapat ketika menggunakan greedy method. Kalau misalkan tadi kita nggak pakai greedy method, kita hanya dapat 52. Oke, next slide. Mungkin sekian aja ya dari presentasi kami kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.